Berita terbaru hari ini. Natalie Holsker ungkap alasan kini sering muncul di banyak acara usai gugat cerai Sule. Artis Natalie Holsker tanggapi tudingan miring terkait kemunculannya belakangan ini sebagai program acara, baik televisi maupun podcast. Natalie yang menggugat cerai kemudian Sule pada 3 Juli 2022 mengaku melakukan hal itu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Memang putranya Azam telah tercukupi kebutuhannya dari Sule, tapi dia tetap harus bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Kadang komenan netizen, Azam udah dikasih uang bulanan, ngapain masih muter-muter, kata Natalie Holsker. Iya, itu untuk Azam, untuk aku sendiri, kedepannya gimana? Belum PLN, token listrik, bensin, makan, banyak banget, lanjutnya. Sementara itu, bicara tentang banyaknya tawaran pekerjaan usai mengajukan gugatan cerai pada Sule, menurutnya, bagian dari takdir hidupnya. Kalau dengar netizen kadang suka sedihnya gini, kalau nggak karena Kang Sule, lo nggak jadi apa-apa, suka gitu, ucap Natalie diiringi tawa. Iya, siapa juga yang mau seperti ini? Terus juga balik lagi ke takdir, imbuh Natalie Holsker. Selain itu, kehadirannya di berbagai acara juga sebenarnya diniatkan untuk meluruskan kabar-kabar yang beredar tentang rumah tangganya. Dan menurutnya itu telah tersampaikan tanpa harus menyudutkan orang lain. Natalie juga mengaku telah menyaring pertanyaan yang akan diajukan padanya. Mau di podcast, mau di acara bintang tamu TV, aku selalu bilang ke manajerku, tolong difilter kalau ada bahas keluarga atau yang gimana-gimana, aku nggak mau, ucap Natalie Holsker. Paling bahasnya tentang aku, hidup aku sekarang, tentang Azam dan adik-adikku, sambungnya. Sementara itu, Natalie yang kini kembali aktif bekerja, mengaku sebelum menjadi istri Sule, sebenarnya juga sudah terbiasa bekerja. Sebelum menjadi DJ, Natalie ternyata pernah menjadi vokalis grup band The Secret yang juga beranggotakan Piyu Padi, Roman, dan Maki Ungu. Sebelum DJ, memang nyanyi sama Mas Piyu Padi, sama Mas Roman, Mas Maki Ungu, The Secret namanya, ujar Natalie Holsker. Aku berhenti karena Padi rebon, imbuhnya. Sejak saat itu baru Natalie belajar DJ, tapi tetap menyematkan nyanyian di tengah penampilannya. Diberitakan sebelumnya, pihak kuasa hukum Sule Bahyuni Zaili mengatakan bahwa kliennya telah sepakat untuk memberikan nafkah anak sebesar 25 juta rupiah per bulan. Natalie Holsker sendiri tak mempermasalahkan besarnya nominal nafkah anak yang diberikan Sule. Bagi Natalie, berapapun nominal yang diberikan Sule untuk nafkah anak tidak akan menjadi persoalan untuknya. Mengingat dia juga masih muda dan bisa bekerja untuk bersama-sama dengan Sule membiayai putra mereka, Azam Andriansah Sutisna. Selain itu, Natalie Holsker masih menjadi sorotan publik imbas permasalahan rumah tangganya dengan komedian Sule yang belum usai. Terbaru, istri komedian Sule itu mencurahkan isi hatinya lewat podcast di kanal YouTube Melanie Ricardo. Perempuan yang sedang proses cerai dengan Sule itu membahas mengenai proses perceraian mereka. Dalam obrolan tersebut, Natalie Holsker mengungkapkan bahwa dirinya tidak bisa memberikan kesempatan kedua untuk bisa bersatu kembali dengan Sule, walaupun demi sang anak, Azam Andriansah Sutisna. Meski pada akhirnya mereka akan berpisah, Natalie tetap membebaskan keluarga Sule untuk bertemu dengan Azam. Di sisi lain, Natalie menginginkan dirinya untuk menikah sekali seumur hidup. Namun takdir berkata lain dan mereka harus berpisah. Ya, paling kalau misalkan lagi tidur ya, Azamnya udah tidur ya, aku tetap maafin ya bundanya, sudah bercerai. Karena melakukan sesuatu yang menurut aku ini keputusan yang tepat buat aku,
ucap Natalie Holsker. Lebih lanjut, saat dewasa nanti ia akan menjelaskan kepada Azam supaya tidak membenci sang ayah, yaitu Sule, maupun dirinya. Ia juga menyebut bahwa sang anak tidak usah mengetahui permasalahan keluarganya. Jadi, walaupun kalian berdua berpisah, tetap kamu akan menanamkan kepada Azam saat dia bertumbuh, walaupun mungkin secara fisik tidak akan bersama dengan ayah dan kakak-kakaknya, tapi tetap akan kamu kasih pengertian bahwa ini ayah kamu, tetap harus sayang sama ayah kamu, ucap Melanie Ricardo menegaskan. Sementara itu, Melanie Ricardo menanyakan soal alasan Natalie Holsker yang disebut lebih sering nongol dalam berbagai podcast. Tujuan utama ia hadir dalam berbagai podcast adalah untuk mengklarifikasi atas pemberitaan yang masih simpang siur. Jadi, aku cuma pengen klarifikasi sebenarnya seperti ini. Dan hubungan kita semuanya baik-baik aja. Keluarga pihak sana juga baik-baik aja. Karena ya, sekarang aku udah hidup. Balik lagi ke sendiri ya kak. Membangun lagi image aku. Aku nggak mau image yang jelek-jelek gitu, tutur Natalie Holsker. Menariknya, dalam setiap podcast yang dihadiri Natalie Holsker tidak menyudutkan pihak komedian Sule. Bahkan, ia selalu memfilter berbagai pertanyaan yang nantinya akan dilontarkan. Hal ini bukan tanpa alasan, karena Natalie ingin berhubungan baik dengan keluarga Sule. Di lain sisi, merasa dirugikan dituduh jadi pelakor, Rizka Ros blokir akun Sule dan Natalie Holsker. Rizka Ros buka suara terkait isu menjadi orang ketiga di rumah tangga Sule dan Natalie Holsker. Dia pun mengaku memblokir akun Instagram Natalie Holsker. Bukan itu saja, dia juga menyebut telah memblokir akun milik Sule. Iya, saya bukan ngeblok Natalie aja, termasuk Kang Sule juga saya blok, ujar Rizka Ros. Menurut Rizka Ros, Natalie Holsker dan Sule sama-sama merugikan. Dirasa membawa pengaruh buruk, ia pun memilih putus silaturahmi. Yang kerasa tuh mereka jadi merugikan, ujar Rizka Ros. Ramainya tudingan jadi orang ketiga membuat Rizka Ros kehilangan pekerjaannya. Tidak hanya itu, banyak job-job yang dibatalkan karenanya. Gimana ya? Karena gara-gara masalah kemarin itu merugikan saya. Semua kerjaan yang tadinya masuk, ya lumayanlah banyak, tiba-tiba di-cancel semua, jelasnya. Natalie Holsker yang protes Instagramnya diblokir pun menurutnya bukan urusan Rizka Ros untuk menjelaskan. Tudingan netizen yang menyebutnya takut pun tak dipedulikannya. Orang-orang jadi bilang, kenapa diblok? Takut ya? Ya terserah, itu kan Instagram saya, itu hak saya, jelasnya. Sebelumnya, di Instagram story miliknya, Natalie Holsker yang membuka borak Sule membuat publik terkejut. Diduga orang ketiga dalam rumah tangga mereka adalah Rizka Ros usai Natalie Holsker menandai akunnya sambil menanyakan kenapa ia diblokir. Natalie Holsker juga mengunggah rekaman suara percakapan diduga Rizka Ros soal Sule. Meski sudah terlanjur menyebar, hingga kini Sule belum membuat pernyataan. Bagaimana menurut pendapat Anda?